Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita perbarui niat kita. Setiap kita melakukan suatu aktivitas, mari kita niatkan untuk ibadah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai tambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bernilai ibadah. Kita bekerja untuk mencari keridhaan Allah sehingga mendapat nilai ibadah. Kita belajar untuk mengharap keridhaan Allah sehingga mendapat nilai ibadah. Dan begitu pula pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Mengapa Rasulullah SAW dan para sahabat itu berhasil di dalam mengembangkan dakwah ajaran Islam? Karena Rasulullah dan para sahabat itu di samping niatnya tulus, ikhlas karena Allah, mengharap keridhaan Allah, juga disertai dengan memberi contoh lebih dahulu. Sebelum beliau menyampaikan perintah-perintah Allah, beliau telah melakukan lebih dahulu dengan sesempurna mungkin. Begitu pula ketika beliau mencegah larangan-larangan Allah, beliau telah lebih dahulu menghindarkan larangan-larangan tersebut secara sempurna. Apa yang dilakukan oleh beliau itu yaitu para nabi dan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa apabila kita ini memberi contoh lebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, itu lebih berhasil daripada kita banyak berfatwa, berceramah, tetapi tak pernah memberikan contoh. Maka beliau mengatakan, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Sebelum kita itu menginginkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang baik, maka diri kita harus kita perbaiki lebih dahulu. Sebelum kita itu memimpin suatu bangsa, apabila menginginkan bangsa itu baik, diri kita sendiri harus lebih baik, dan seterusnya. Bagaimanakah cara Rasulullah SAW mendekati para sahabat, kemudian mengajarkan sesuatu dengan cara dan metode yang sangat menarik. Kadang Rasulullah memegang tangan sahabatnya, kadang mengelus rambutnya, kadang menepuk bahunya, menepuk dadanya, memegang kaki atau merapatkan kaki beliau dengan kaki sahabatnya, dan berbagai cara yang sangat menarik yang menunjukkan kasih sayang yang tiada terhingga. Jadi kalau kita ini sebagai seorang guru atau seorang pendidik lalu tertarik dengan model-model pendidikan di luar Islam, itu keliru. Kalaulah hanya sebagai perbandingan saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai kita tiru secara 100%, ini keliru, karena Rasul telah memberi contoh yang lebih baik dari lain-lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajari seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Hakim dari Ummu Fadil bin Abbas, ia berkata, Rasulullah masuk menemui pamannya yang sedang dalam keadaan sakit. Dia menginginkan kematian karena sakit yang dideritanya. Jadi paman Rasulullah sedang sakit, dia menginginkan kematian. Saat itu Rasulullah menepuk dadanya dengan tangan beliau, kemudian bersabda, La tatamannal mauta ya ammi. La tatamannal mauta ya amma Rasulillah. Fa innaka in tabqa tazdad khairan yakunu dzalik.
bahwa khairul laka wa in tabqa tasta'ibu min syai'in yakunu dzalika khairan lak. Yang artinya, jangan mengharapkan kematian wahai pamanku. Jika sakit itu tetap ada padamu, maka akan menambahkan kebaikan, dan itu lebih baik bagimu. Jika engkau tetap meminta dihilangkan kasihanmu, itu lebih baik bagimu. Artinya kalau dalam keadaan sakit kita ini harus tabah dan tawakal. Tetapi cara Rasulullah tadi dengan memegang dada pamannya itu dengan berkata, jangan mengharapkan kematian wahai paman, tapi bersabarlah atas segala penderitaan yang engkau derita, karena dengan penderitaan itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Hikmah dalam hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menepuk dengan tangan beliau yang mulia ke dada pamannya yang bernama Abbas. Tepukan beliau ini bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menunjukkan keakraban beliau dengan pamannya. Begitu pula ketika ia mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman. Saya berkata, engkau mengutusku ya Rasulullah sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu yang cukup tentang pengadilan. Bayangkan Nabi SAW menyuruh sahabat yang bernama Ali yang masih muda untuk bertugas sebagai seorang pejabat di negeri Yaman. Padahal waktu itu Ali masih muda, belum paham tentang mengenai belok-belok hukum agama, artinya hukum pengadilan. Tapi Nabi bersabda sambil menepuk dada Ali radhiyallahu anhu, idhab fa inna Allah azza wa jalla sayusabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Pergilah, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menguatkan lisanmu dan memberikan petunjuk bagi hatimu. Maka selanjutnya Ali tidak pernah disusahkan oleh hal-hal yang merepotkan, bahkan tidak pernah merasa repot apabila mengadili dua orang atau lebih dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah, dan doa seorang guru itu sangat berharga bagi murid-muridnya. Maka seorang murid itu tidak diperbolehkan durhaka kepada gurunya kalau ingin ilmunya itu bermanfaat. Harus tawadhu kepada guru. Andaikan bertanya maka pertanyaannya itu pun dijaga jangan sampai menyakiti hati bapak ibu gurunya, dan dicari celah atau celah waktu yang baik untuk mengajukan pertanyaan. Ali bin Abi Thalib sekalipun masih muda, tetapi Rasul tahu bahwa bagaimana sifat dan watak Ali bin Abi Thalib itu. Maka dia pun dikirim untuk bertugas dengan tugas yang cukup berat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak anak belajar, tetapi kadang-kadang pelajarannya itu tidak merasuk dalam hatinya, hanya sekedar sebagai pengetahuan untuk kepentingan keduniaan semata. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari itu diperlukan ilmu pengetahuan yang betul-betul meresap dan bermanfaat, agar bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ternyata banyak kendala yang menyebabkan ilmu seseorang itu tidak merasuk ke dalam hati. Bahkan kadang-kadang mempelajari ilmu agama itu dengan susah, nggak bisa masuk. Begitu pula pengetahuan yang lainnya. Mengapa ini terjadi? Pada suatu hari seorang santri pernah mengadu kepada seorang kiai. Apa kata santrinya itu, wahai Pak Kiai, saya ini belajar kok nggak bisa hafal-hafal. Padahal sudah berkali-kali berulang-ulang saya menghafal begitu. Pak Kiai itu menjawab dengan serangkum syair yang berisi nasihat. Begini bunyinya: Syakautu ila waqi'in su'ahuddi
fa arsadani ila tarkil ma'asi fa allamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Artinya begini, sakautu ila waqi'in su'akhidhi, aku mengadu kepada Kiai Waqi' tentang jeleknya atau lemahnya hafalan. Fa arsadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu berhasil dengan baik, tinggalkanlah kemaksiatan. Hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah harus kita tinggalkan selama anak-anak kita itu belajar. Ini lusa anak-anak SD ujian ini ya Pak ya, didoakan dan diberitahu hindari segala yang dilarang oleh Allah, maka ilmumu nanti akan bermanfaat. Fa'allamani bi annal ilma nurun, maka ia pun ajarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, semakin banyak orang yang berbuat maksiat, maka semakin banyak kerusakan di muka bumi. Jadi kalau sekarang ini anak minum-minum semakin banyak, prostitusi ada di mana-mana, kebebasan pergaulan laki perempuan ada di mana-mana, maka alamat bencana akan menimpa negeri kita ini. Ya, dari sekop yang paling kecil kampung sampai ke tingkat kecamatan, kota dan seterusnya. Maka seharusnya para pejabat yang berkuasa di suatu daerah itu hendaklah menjauhkan perbuatan maksiat dari daerahnya masing-masing. Kalau kita ini ingin mendapatkan negeri yang aman, makmur dan damai, semakin banyak kejahatan, semakin banyak kerusakan moral, maka semakin banyak kebejatan dunia yang akan kita hadapi, semakin banyak bencana yang akan menimpa kita. Kita sudah tahu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW betapa banyak orang-orang yang diberi kehancuran oleh Allah karena perbuatan mereka. Ada yang dilimpahkan kepada mereka dengan batu-batuan dari gunung, ada yang dibunuh dengan angin yang kencang mematikan, dan macam-macam. Ada yang ditenggelamkan seperti di zaman Nabi Nuh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini semuanya menggambarkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini pasti ada balasannya, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali, ia berkata, Rasulullah lewat ketika saya dalam keadaan sakit, dan saya berkata, ya Allah, jika ajalku telah tiba, maka istirahatkan aku, dan jika ia ditunda, maka kuatkanlah aku. Jika ia bala atau ujian, maka sabarkanlah aku. Rasulullah SAW bersabda, apa yang Anda katakan? Saya mengulanginya kembali. Beliau memukul saya dengan kakinya lalu bersabda. Jadi artinya kaki Rasulullah dilimpatkan dengan kaki sahabatnya itu, yang maksudnya itu membenarkan. Lalu Rasulullah bersabda, apa yang Anda katakan? Lalu Nabi menambah dengan perkataannya, Allahumma afihi awisbihi, ya Allah, sembuhkan dia atau sehatkanlah dia. Jadi kalau kita itu sakit, boleh berdoa seperti doanya Ali bin Abi Thalib tadi, ya Allah, jika ajalku telah tiba, maka istirahatkanlah aku, dan jika kematian itu ditunda, maka kuatkanlah aku, dan jika penyakit itu merupakan ujian, maka sabarkanlah aku. Ternyata itu diiyakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan dengan menambahkan doa, Allahumma afihi, ya Allah, sembuhkanlah ia, au kisbihi, atau sehatkanlah ia.
Ia berkata, saya tidak pernah lagi merasakan penyakit tersebut setelah itu. Ternyata doa Rasulullah dikabulkan dan Ali merasa sehat selamanya. Faedah dalam hadis ini adalah Rasulullah menepuk dada Ali, dan di hadis yang kedua kita dapatkan Rasulullah memukulkan dengan kakinya, menunjukkan bahwa cara Rasulullah mendekati sahabat itu dengan bermacam-macam. Kadang dengan menepuk dadanya, dengan menyenggol kakinya, tetapi bukan senggolan yang bermakna ejekan, tapi senggolan yang bermakna cinta. Begitu pula pada sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Qais bin Sa'id bin Ubadah bahwa ayahnya menyerahkannya untuk menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan saya baru selesai sholat. Beliau menepuk saya dengan kakinya dan bersabda, maukah kamu saya tunjukkan salah satu dari pintu surga? Saya menjawab, maksudnya ini Qais menjawab, mau. Beliau bersabda, bacalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari, maukah kamu saya ajari cara membuka pintu surga. Nabi mengajarkan kepada Qais dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, kalimat-kalimat thayyibah seperti ini dapat kita jadikan wirid, dapat kita jadikan doa. Tidak usah cari doa yang macam-macam. Rasulullah sudah mengajarkan doa yang sangat banyak. Jadi la haula wala quwata illa billah, kalau kita baca dengan tulus, disertai dengan amalan-amalan soleh, sudah bisa mengantarkan kita menuju surga. Tidak usah cari yang instan, Pak ya. Cari yang instan. Bagaimana supaya sakti begini dan begitu, tidak mungkin. Kalau kita lihat kesaktian para sahabat Nabi, itu orang yang paling dekat dengan Rasul, dekat dengan Allah. Toh wafat mereka juga banyak yang gugur di medan perang. Gimana kesaktiannya? Kan gitu. Sahabat keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Hanya Abu Bakar yang meninggal karena sakit. Umar ditusuk ketika sholat subuh. Utsman ditusuk ketika di penggal lehernya ketika membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib ketika berangkat sholat subuh dibunuh oleh musuh dari belakang. Jadi tidak usah kita mencari kesaktian yang aneh-aneh, tapi cukup lakukanlah apa yang diperintah oleh Nabi dan hindarkanlah apa yang dilarang oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak sedikit yang meninggal di medan perang karena dibunuh oleh musuh sebagai syahid di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu kita itu mencari kesaktian. Kesaktian itu ya kita lakukan dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah. Beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu serta memperbaiki ibadahku setiap hari. Ya, ini sangat penting. Maka para jemaah, kita ini meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita sendiri, dan lain-lain. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada Qais. Beliau membangkitkan kerinduan Qais untuk mengetahui apa yang akan beliau sampaikan dengan sabda beliau, maukah kamu saya tunjukkan salah satu dari pintu surga? Maka ketika Qais pun mengangguk, Nabi mengajarkan, bacalah selalu la haula wala quwata illa billah. Sungguh sangat luar biasa kalau para guru memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa kepada murid-muridnya, maka insya Allah pelajaran itu akan merasuk dengan gampang. Apa bisa bayangkan kalau anak itu cinta pada gurunya,
Kadang-kadang bukan hanya perilakunya yang ditiru, sampai potongan rambutnya pun itu ikut niru. Ini saking cintanya kepada gurunya, potongan celananya, potongan. Nah, ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwa seorang guru itu harus betul-betul bisa dicintai, digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Jangan sampai terjadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bagaimana anak disuruh baik kalau kelakuan gurunya sendiri pun belum baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada interaktif, sumbang saran, pertanyaan dan sebagainya, saya persilakan. Monggo Pak Amin lebih dahulu. Silakan. Monggo Mas Bayu juga boleh, silakan. Ayo Mas Amin. Monggo Pak Amin. Silakan. Rasanya kalau tidak ada pertanyaan nggak pas Pak, jadi harus ada itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak di kalangan kampus maupun sekolah itu ada RII, Negara Islam Indonesia. Lalu bagaimana orang tua terhadap perbuatan orang-orang yang mengajak anaknya untuk mencuci otaknya? Karena kita tidak bisa, apa-apa, sebab anak yang di kampus, mahasiswa atau sekolah itu yang mengajar itu temannya sendiri, sehingga kami tidak tahu bagaimana cara orang tua untuk menghindari hal demikian, karena banyak meresahkan masyarakat dan banyak uang sekolah yang harus dibayarkan itu dipakai untuk biaya NII. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Jadi kehati-hatian orang tua itu tetap diperlukan ya Pak. Walaupun anak itu disekolahkan di mana saja, tetap pengawasan orang tua itu ada, harus ada. Jadi kalau menyerahkan uang sekolah kok tidak segera dibayarkan, ditanya kemana uang sekolahnya ini kok tidak dibayarkan. Mungkin dimasukkan bank harian supaya dapat uang, atau mungkin terkena pengaruh NII tadi dan sebagainya. Itu ditanya. Kemudian yang kedua, anak harus dibekali dengan keimanan yang bagus. Jadi ajaran la haula wala quwata illa billah dan la ilaha illallah ini harus diterapkan di badan anak-anak. Kalau anak-anak itu menyadari tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka dia tidak akan mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar tadi Pak. Sebab itu mempengaruhi dengan cara orang tuamu itu kafir, kamu tidak bisa masuk surga kalau tidak ikut kelompok saya. Lah, ini kalimat seperti ini kalau anak itu imannya sudah kuat kan tidak percaya. Dia akan bertanya pada orang tuanya di rumah, paling tidak pada gurunya sebelumnya atau tokoh-tokoh agama. Ditanyakan. Tidak gampang. Tapi kalau anak itu sedang kosong, tidak ada iman, tidak ada kata la ilaha illallah, tidak ada kata la haula wala quwata dalam batinnya tadi, ya, maka kalah. Tapi kalau dia itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah, tidak mempan itu Pak. Nah ini masalahnya di situ, kelemahan iman anak-anak kita dan kelengahan orang tua. Lalu kepada siapa anak kita bergaul kita perhatikan. Jangan dibiarkan, sudahlah itu kehendak zaman, biar ikut siapa saja. Jangan. Tapi ingat, ada peribahasa Arab mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarini, fa innal qarina bil muqaran yaqdam. Kepada seseorang jangan kau tanyakan siapa orang itu, tapi perhatikan siapa temannya. Karena teman itu satu sama lain saling mempengaruhi. Ini hati-hati kalau kebetulan ada teman yang aneh. Sebab pernah terjadi seorang anak sekolah memakai jilbab begitu, perempuan. Pada saat itu masih langka anak-anak memakai jilbab. Tapi dia itu sangat sudah memakai lebih dahulu. Kemudian perilakunya ada yang aneh, yaitu tidak mau bergaul dengan orang tuanya lagi. Nah ini jilbabnya bagus tapi tidak mau bergaul dengan orang tua, ini tidak betul. Nah ternyata diselidiki
anak itu terpengaruh ajaran yang sesat tadi. Nah, maka ini harus diketahui dengan siapa dia bergaul. Nah, anak tersebut belum bisa baca Al-Quran, belum juga sempurna sholat 5 waktunya, tapi sudah mendahului, tidak mau kumpul dengan orang tuanya. Najis katanya orang tuanya itu tidak seiman dengan dia. Kok lucu, padahal mengatasnamakan Islam dengan memakai jilbab yang sangat bagus. Jilbabnya bagus, pakaiannya yang begitu bagus, dianjurkan, diperintahkan oleh agama. Tetapi durhaka kepada orang tua tidak diperbolehkan. Sampai orang tuanya mengadu kepada sekolah, anak saya kok berubah begini-begini, ternyata ada pengaruh hawa. Jadi Bapak, yang pertama, kuatkan iman hati anak-anak kita itu dengan banyak berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, tanyakan setiap keuangan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bukan karena kita cerewet, tetapi kita ingin tahu. Sebab anak seusia SMA, kalau SMP masih jarang. SMA itu kadang-kadang diberi uang sekolah, tidak dibayarkan Pak. Dimasukkan bank harian, tabungan harian, supaya setiap hari menghasilkan uang. Ada yang dipergunakan untuk kepentingan lain, tidak untuk sekolahnya. Ada yang terpengaruh ajaran sesat tadi. Maka ini harus ditanyakan. Kemudian yang ketiga, awasi kepada siapa dia bergaul. Jangan sampai bergaul dengan sembarangan. Demikian mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Pak Amin, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bapak, silakan. Untuk menambah biar pendengar radionya tambah semangat ini. Monggo. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi menyemir rambut itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi lihat keperluannya juga. Kalau keperluannya itu untuk kebaikan, ya tidak apa-apa. Dan di zaman Nabi dahulu, Nabi sering menyuruh kepada teman-temannya yang dalam pertempuran, misalnya sahabat supaya kelihatan masih tetap semangat, disuruh menyemir rambutnya. Itu pun dengan semir yang tidak berwarna hitam, tetapi warna yang agak beda gitu dengan hitam, misalnya agak-agak kemerahan atau agak kecoklatan atau kuning begitu, supaya ada warna variasi begitu. Tapi tujuannya untuk memberikan semangat kehidupan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk untuk pamer dan untuk beraneh-aneh. Nah, sekarang ini kan banyak orang menyemir rambut untuk aneh-anehan, untuk untuk hura-hura. Maka yang demikian ini kembali kepada niatnya. Nah, niatnya tidak baik, jadinya juga hasilnya tidak baik. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa menyemir rambut itu boleh asalkan tidak berwarna hitam. Ini masih sengketa khilafiyah, pendapat-pendapat satu dengan lain berbeda. Tapi pada dasarnya hukumnya tadi adalah boleh, hanya saja niatnya tadi untuk niat kebaikan. Jadi seperti yang Bapak ceritakan tadi, Rasulullah membolehkan sahabatnya, memberikan kesempatan sahabatnya untuk menyemir rambut pada saat perang agar kelihatan gagah di medan perang itu dan tidak tampak loyo di depan musuh-musuhnya. Boleh. Jadi kembali kepada niat tadi Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Amin? Ya. 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 Ya.
Jadi kalau kita ini sedang sakit, maka diperintahkan oleh Allah untuk berobat, artinya mencari ikhtiar untuk berobat. Tetapi kembali obat dan ikhtiar tadi itu kembalinya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sedang sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Kembali ke situ. Kita berobat dengan cara alternatif, dengan cara operasi, dengan cara dokter dan sebagainya, kita kembalikan kepada Allah. Itu semua hanya sekedar sarana. Tetapi kalau sarana itu sampai menjerumuskan kita kepada kemusyrikan, hendaklah dihindari. Jadi harus dihindari. Misalnya melakukan suatu pekerjaan atau ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak boleh. Oh, kamu harus bertapa seperti ini, terus memberikan hadiah ini, memotong sapi kepada ini, atau memotong lembu, memotong kambing untuk ini, ayam untuk ini, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi sepanjang itu adalah bisa diilmiahkan, bisa dipelajari dengan ilmu pengetahuan atau diapakan itu sesuai dengan akal manusia dan tidak bertentangan dengan akidah, maka itu boleh-boleh saja. Orang sakit itu merupakan ujian dari Allah. Bahkan kata Rasulullah, kita berjalan terinjak duri kalau sabar, itu pun mampu menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Maka sewaktu kita sakit, kita harus bersabar, berusaha dan bersabar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali tadi. Lalu Rasul mendoakan, Allahumma afihi au isbihi. Ya Allah, berikan kesembuhan atau hilangnya penyakit dari diri Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu, tetap kita berdoa. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kami sedang sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Kembali ke situ, jangan sampai kita terjerumus ke dalam pengobatan-pengobatan yang sifatnya maksiat kepada Allah atau syirik kepada Allah. Kadang-kadang ada penyembuhan dengan darah ular. Anehnya, lucunya, jualnya di depan masjid. Padahal darah itu haram. Haram dimakan, haram diminum. Kecuali hati dan limpa. Itu yang dihalalkan. Selain itu adalah haram. Baik itu darah ular kobra, darah buaya, darah apa saja, haram untuk diminum ataupun dimakan, dimasak dan sebagainya. Seperti di warung-warung itu ada darah yang sudah dibekukan, dikeringkan, apa digoreng itu, campuran rujak dan sebagainya. Itu haram, tapi jarang orang tahu kalau itu haram. Maka itu harus dihindari. Jadi pengobatan itu boleh selama tidak bertentangan dengan agama. Baik pun dengan tukang pijat, dengan dokter, silakan, tidak apa-apa selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian. Masih ada lagi? Mungkin? Ya. Ya. Oh ya. Ya. Jadi obat-obat herbal kadang-kadang itu kan namanya herbal itu dari tumbuh-tumbuhan ya. Lalu dihitung sekian biji, 7 biji atau 3 biji atau 5 biji, nggak apa-apa. Karena itu ukuran. Kalau berlebihan nanti bisa kelebihan dosis. Kalau kekurangan ya itu memang hitungan untuk memudahkan. Kalau mungkin nenek moyang kita dulu mengajarkannya itu dengan hitungan yang pas. Kalau ini sekian lembar, ini sekian, nah itu formulanya demikian, tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.